إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أو يكون ثلالا لكن حبا بالسرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذ ابتدأنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالبعد العدل العلي إلينا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرانا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا خطاه المصطفى ثبت على قدم الحبيب حضانا أرنا بفضل منك برعة أحمد في بهجة عين الرضا درعانا واركض به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين والأجب رداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا بجمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فأقم سؤلنا واسمح بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واطمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس إلهنا واشف بعاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واغسل ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واشفعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واشفعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبدوام الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير إنك ولي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, segenap jamaah pengajian majelis zikir, majelis Nurul Hidayah, insyaallah seluruhnya yang dirahmati Allah
kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan kita yang biasa kita laksanakan pada setiap Sabtu malam Ahad. Dan Alhamdulillah malam hari ini kita melaksanakan kegiatan di majelis apa namanya? Ya, di majelis musola di wilayah RT 5 RW 3 Palmerah. Ya, mudah-mudahan hadir kita dalam majelis ini Allah catat sebagai amal ibadah, Allah memberikan pahala kepada kita, dan juga mudah-mudahan yang mewakafkan majelis ini senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan kirim salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita kembali membaca dan membahas kitab apa namanya? Maraqil Ubudiyah, karangan atau karya dari ulama besar Al-Imam Al-Ghazali dan disyarahkan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Kita hadiahkan Fatihah untuk pengarang kitab ini dan juga untuk yang mensyarahkan Imam Ghazali dan Imam Syekh An-Nawawi. Semoga beliau senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu ini manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Fi zayyi wal mantiqi. Jadi dia memakai gaya ulama, tapi sesungguhnya tidak ada ilmunya. Jadi mentasrif aja salah ya. Kataba yaktubu kitaban, qara'a yaqra'u qara'an, qira'atan, kafara yakfuru kufran. Itu. Jadi itu yang benar, kafara yakfuru kufran, kafara yukaffiru kafaratan, takhiratan. Jadi mentasrif nggak ngerti, padahal itu pelajaran anak-anak sanawiyah di pondok pesantren. Ya, anak-anak sanawiyah itu setiap pagi pada subuh makanannya itu nasoro, yang sur nasron, waman soron bawan nasirun, pada kaman surun pun surlatan sur, mansaron min sorun. Itu pelajaran anak-anak pondok. Jadi ketahuan yang berilmu dan tidak berilmu akan ketahuan. Tapi atributnya luar biasa. Nah itu namanya dalam menuntut ilmu itu sudah ditunggangi oleh setan, sehingga niatnya dibelokkan oleh setan. Niatnya bukan litolabil hidayah, niatnya bukan litolabil ridho, niatnya bukan untuk memperoleh hidayah, memperoleh ridho Allah, tapi niatnya litolabil jah wa dunia, untuk mendapatkan jabatan, kekayaan, keuntungan dunia. Udah paham ya? Maka saya teruskan. Fahada ay ar-rajulus salisu minal halikina. Maka orang yang seperti ini dia termasuk golongan orang yang binasa, rusak. Kenapa kok rusak? Karena yabi'u dinahu bi'iradin minad dunya. Kata Rasulullah dalam hadis, yabi'u dinahu bi'iradin minad dunya. Dia menjual agamanya, menjual ilmunya untuk keuntungan dunia. Dan dia termasuk golongan orang yang hamko, diterjemahkan
oleh kitab ini dungu. Dungu itu di bawah bodoh. Ya. Kalau bodoh balada, kalau hamko itu di bawahnya bodoh. Apa kata kita? Belum? Iya. Belum. TOLOL. Maka kalian jangan TOLOL. Ada bahasa bodoh sih kayak jangan pelihara kebodohan. Itu namanya hamko. Wa ma'nal hamqa, terusannya di halaman 22. Wa ma'nal hamqi bi fathataini aw bi dhammin fasukunin wa huwa masdarun qillatul aqli wa fasaduhu. Makna hamqa dengan fathah dua-duanya, hamaqo atau dhammah dan sukun, hamuqo atau hamkun, itu dari masdar madmum, masdar dhammah hammaqatun. Maknanya adalah qillatul aqli, akalnya sedikit. Loon ya kayak gitu. Bahasa kita akalnya tak genep. Iya, akalnya tak genep. Kayak teman kalian yang suka tiba-tiba nyelonong banyak ngaji tapi nggak pernah kelihatan datang ngaji. Itu namanya hamko. Bahkan wajar kamu sih. Tahu-tahu ya, itu namanya hamko. Nah, itu qillatul aqli, akalnya cetek, akalnya sedikit. Lalu kemudian wa fasaduhu, dan rusak akalnya. Jadi orang yang akalnya cetek, itu rusak. Contoh, gini dong. Contoh, orang naik sepeda jalan, ban luarnya itu sudah tipis, lalu ban dalamnya melembung keluar. Bagaimana caranya supaya nggak meletus? Spontan, bagaimana caranya? Ya. Biar nggak meledak, itu bagaimana? Dikempesi dari pentil, itu maksudnya. Mau nggak? Ente naik sepeda motor, sepeda. Ya. Begitu jalan, tahu-tahu ban dalamnya keluar, melembung. Bagaimana caranya biar nggak meletus? Dipompa. Ini berjedar. Kalau saya buang Iup. Dikempesin pentilnya, dibuka pentilnya, kempes, jadi nggak meletus, ya kan? Bener nggak? Iya, namanya sementara kan begitu. Tuntut waktu bengkel ganti ban baru. Tapi karena otaknya itu dangkal, wah ini bisa bahaya nih kalau meletus. Ya, lagi dinaikin meletus, nanti malah jadi nggak karu-karuan. Akhirnya apa? Nyari lidi. Ditusuk. Justru malah meletus. Nah itu namanya hamko. Jadi cara berpikir yang rendah karena otaknya kecil, maka kemudian bukan menjadi maslahat tapi jadi mafsadah. Bukan jadi kebaikan tapi malah justru jadi kerusakan. Itu namanya orang hamko. Iya. Ya. Misalnya ada perselisihan, ada cekcok di warga. Kalau orang yang akalnya cerdas didamaikan. Tapi karena akalnya nggak cerdas, ngambil piring itu,
piring apa namanya itu, piring seng ditabuh, gumbreng, ayo terus berantem terus, itu namanya Masya Allah. Imam Ghazali sampai menggambarkan seperti itu. Bayangkan bagaimana tidak disebut orang itu blon, tidak disebut orang yang membuat kebinasaan. Ilmu ini milik Allah. Kalau menggantungkannya niatnya karena Allah, menjadi mulia. Sebab kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang di antara kalian yang beriman dan menuntut ilmu, diangkat derajatnya menjadi orang yang mulia. Berarti ini. Jadi orang menuntut ilmu itu diangkat derajatnya menjadi mulia di sisi Allah. Nah, ini orang dalam menuntut ilmu niatnya untuk keuntungan dunia. Berarti harga mahal yang disiapkan oleh Allah ditukar dengan keuntungan dunia. Maka hamko dia. Ya. Saya dapat cerita dari Habib Ali Tebet ketika di Habib Husain Tanggul ada haul, ada maulid, itu foto-foto pada berjatuhan. Foto-foto ini pada berjatuhan. Apa kata Habib Ali Tanggul, Habib Husain Tanggul ya? Taribat arwahuhum gitu. Itu rohnya pada senang, maka foto-fotonya pada lepas. Ya. Rohnya pada senang. Kenapa rohnya senang? Karena melihat orang pada anak-anak pada tolabul ilmi. Gitu. Jadi udah tempelin aja. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, jadi orang itu termasuk orang yang hamko. Orang tua nyuruh kita sekolah. Tujuannya supaya jadi orang benar. Lewat kepinterannya, lewat pengetahuannya supaya jadi orang benar. Begitu berangkat sekolah jalannya kagak bener. Pada apa namanya? Mampir ke warung nggak masuk sekolah apa namanya? Madol. Benny. Itu berarti masuk dalam kategori qillatul aqli wa fasaduhu. Nah, akalnya cetek, maka dia bikin kerusakan. Sama orang tua suruh sekolah, suruh ngaji dia jadi orang bener, nggak mau berangkat. Malah belok, gitu, pinggir kali, pada nongkrong, banyak begitu ya. Atau malah belok ke kuburan, pada kumpul di kuburan. Ya. Masya Allah, itu namanya termasuk hamaqah, orang yang akalnya cetek, tidak cerdas dalam mengambil sikap. Aidan al-maghruri, ya. Dan juga dia termasuk orang yang al-maghruri, ya. Orang yang tertipu. Ay al-makhdu'ina lisyaitan, yaitu orang yang kena tipu daya oleh setan. Jadi orang itu terkena tipu daya setan. Dia berpakaian seperti ulama, gayanya gaya ulama, memberikan nasihat fatwa seperti ulama, tapi niatannya untuk keuntungan dunia. Itu namanya tertipu oleh setan. Karena dia tertipu oleh setan, dia merasa diri orang benar, dia merasa diri orang baik, merasa diri orang benar. Id ar-raja'u, itu bukan idar raja'u, id ar-raja'u, idir raja'u munqati'un an tauhatihi. Id, ya, tiba-tiba atau
ketika ar-raja'u harapannya munqati'un terputus an taubatihi dari taubatnya. Kenapa? Aili anna taubatahu la turja li fawti qasdihi 'alaiha. Karena orang ini merasa sudah benar, merasa tidak pernah melakukan kesalahan, maka dia tidak pernah mau bertaubat kepada Allah. Dan bagaimana merasa nggak benar, pakaiannya sudah pakaian ulama, jalannya gayanya kayak ulama, tangannya selalu dicium oleh santri-santrinya, kan merasa dia orang hebat, orang berilmu, orang yang tidak pernah punya dosa, merasa suci, sehingga dia tidak pernah bertaubat kepada Allah. Hatinya tertutup, padahal sesungguhnya apa yang dia perbuat tipu-tipu, menipu orang dengan menggunakan bahasa agama untuk mendapatkan keuntungan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Wal munqati'u bi fathit ta ismun ma'nan. Kalimat al-munqati' kalau ta-nya fathah, al-munqati'u itu namanya isim makna, isim nama. Ammal munqati'u bi kasriha, adapun kalimat al-munqati' dengan kasrah huruf ta-nya fa huwa ismu ainin, yaitu nama benda. Kenapa dia putus? Tidak ada harapan taubatnya menjadi diterima oleh Allah, karena dia tidak merasa punya dosa, lidzannihi annahu minal muhsinina, karena dia merasa bahwa dirinya termasuk golongan orang-orang yang baik. Udah menduduki jabatan, akhirnya tujuan menyampaikan ilmu agama itu berubah menjadi tujuan mengambil keuntungan dunia. Dia dicium tangannya oleh banyak orang, merasa orang suci, orang bersih. Dia tidak pernah bertaubat kepada Allah, maka dosa-dosanya menjadi tidak terhapuskan. Kenapa? Sebab dia. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, jadi semakin jelas, semakin bisa kita pahami tentang model-model orang-orang yang dalam menuntut ilmu. Maka nanti hasilnya akan beda-beda. Yang menuntut ilmu lillah, yang menuntut ilmu karena Allah, ya udah ngalir aja terus, nggak akan berhenti. Yang menuntut ilmu untuk mengalahkan orang lain, ya. Nanti kalau orang lain itu tidak bisa dikalahkan, dia kecewa, dia sakit hati, dia berhenti sendiri. Kalau menuntut ilmunya untuk mencari keuntungan dunia, kalau keuntungan dunianya tidak didapat, dia juga akan menjadi orang yang kecewa. Insya Allah kita niatnya semata-mata karena Allah, maka kita jalan terus, ya. Apapun alasannya, ngaji jalan terus. Adapun mau dipindah di mana itu urusan lain. Tapi kegiatan mengajar ini harus tetap berjalan terus. Kenapa? Sebab kita niatnya semata-mata karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari seluruhnya Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.